Setiap pagi dan petang, pelabuhan perikanan pantai di Labuan Banten ini dipenuhi beragam jenis hasil laut. Potensi sumber daya laut Provinsi Banten mencerminkan kekayaan laut Indonesia yang melimpah. Pemirsa, potensi sumber daya laut itulah yang menjadi topik bahasan kita dalam acara Seafood is Brain Food. Makanan laut adalah makanan untuk otak kita. Maknanya, semua ikan dan hasil laut, termasuk juga rumput laut maupun ikan budidaya air tawar, itu semuanya mengandung nutrisi yang sangat baik untuk pertumbuhan dan kerja otak kita. Sekarang kita akan ke Balai Pelabuhan Perikanan di Labuan untuk melihat jenis-jenis ikan yang didaratkan di sana. Ikut saya. Berapa dulu? 400? 50, 50, 50, 300. Indonesia mempunyai lautan yang sangat luas dan setiap laut tentu punya kandungan ikan yang berbeda-beda. Karena itu tiap lelangan ikan, tiap pelabuhan perikanan, mereka ikannya beda-beda. Kalau di Labuan di sini, yang paling banyak katanya adalah jenis ikan ini. Ini ikan kuniran ya. Ikan kuniran ini banyak sekali. Tapi juga ada banyak ikan kurisi ya. Ikan kurisi atau kadang-kadang disebut ikan krisik gitu ya. Nah, ini jolot. Jolot ini gemuk ya. Biasanya dipakai untuk ikan asin. Ini ada ikan layur ya. Ikan layur ini kalau bahasa Inggrisnya belt fish. Karena memang kayak belt, kayak ikat pinggang gitu ya. Nah, kalau Anda suka makan ikan bakar, ini antara lain yang sering dibakar. Ini adalah ikan sebelah. Dan matanya hanya ada di satu sisi aja. Ini dalam bahasa Inggris disebut flounder. Flounder itu untuk dikukus enak, dibakar juga enak. Atau juga ada ini. Ini ada satu jenis ikan lain, tapi ini masih kecil ya. Ini namanya ikan kue. Bahasa Inggrisnya trevally. Kalau di bagian timur Indonesia disebutnya bobara. Ada yang sampai gedenya segini juga ya. Wah, ini kalau penggemar ikan bakar, enak banget nih. Dagingnya mulus, halus. Di dekat sini ada yang jual otak-otak. Jadi kita jalan-jalan ke pantai yang indah sekali, sambil mencoba jajanan atau snack yang namanya otak-otak. Yuk ikut. Wartosna Bu Saria. Alhamdulillah. Damang? Damang pangestu. Waduh, ini gendut-gendut ya. Ya, Kayak saya gendutnya. Ini seberapa harganya? 1.500. 1.500. Wah, ini sih jajanan murah meriah tapi gizinya mewah. Enak, Pak. Dari ikan apa ini, Bu? Dari ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Waduh, ikan tenggiri itu aromanya keren. Iya. Dan memang salah satu jenis ikan yang enak banget ya. Ini cocolannya mana, Bu? Ini ada Pakai sambal ya. pakai sambal. Kalau orang Sunda bilangnya sambal. Sambal. Bumbu kacang. Nah, Oke. Cukup, Bu. Ini apa? Kacang, kemiri, kacang, kacang ya. tanah ya. Tanah. Terasa banget, Bu, ikannya. Ya. Otak-otak ini juga satu jajanan yang gampang sekali dibuat oleh ibu-ibu di rumah ya. Dan di Indonesia itu populer di berbagai tempat. Kalau di Batam, otak-otaknya nggak dicocol sama sambal. Tapi sambalnya itu sudah dicampur pada adonannya, jadi kita tinggal makan aja gitu. Ikannya itu terasa banget ya. Dan karena itu kandungan nutrisi ikannya juga sangat banyak. Oke, habis ini kita makan ya. Dan makannya tentunya adalah ikan bakar. Ikannya yang tadi didaratkan di Balai Pelabuhan Perikanan Labuan. Ikut saya ya. Wah, AA lagi bakar ikan. Iya, Pak. Kita sekarang sudah berada di satu rumah makan yang terkenal sekali dengan ikan bakarnya. Nah, saya ingin ajak Anda untuk melihat bagaimana sih cara memilih ikan yang akan kita santap untuk ikan bakar. Yuk. Nah, ini ada beberapa ikan yang sudah siap untuk dibakar ya. Pertama, katanya kalau banyak lalatnya itu berarti ikannya nggak diawetkan pakai formalin, berarti ikan segar bagus ya. Kedua,
ikan jenis apa yang kita mau makan. Ada beberapa jenis ikan yang enak ya, tapi kita sudah nggak boleh makan karena sudah langka. Misalnya ikan Napoleon nggak boleh dimakan sama sekali. Ikan kerapu itu sudah mulai kurang adanya di laut. Jadi kadang-kadang aja makan, jangan setiap kali makan ikan bakar cari kerapu, bentang-bentang enak gitu kan. Nah ikan ini banyak, jadi boleh dimakan kapan aja. Ini namanya ikan sebelah. Caranya pertama kali kita tekan aja. Kalau dia dagingnya masih membal gitu ya, itu berarti ikannya seger, masih kenceng kulitnya. Nah kalau mau milih cumi sama aja. Dan juga dari warna, kita bisa lihat ini warnanya bening, agak transparan. Kalau dia sudah mulai opek, sudah mulai agak gelap-gelap itu berarti sudah terpapar panas yang agak lama gitu. Kita juga bisa menciumnya, kalau sudah mulai ada anyir, amis berarti sudah nggak segar lagi gitu ya. Oke, sekarang kita makan ikan bakarnya, yuk. Waduh, nuhun teh. Nah ini dia, cara menyajikan ikan ya, yang sangat saya sukain. Karena apa? Ikannya itu nggak dibalur dengan bumbu-bumbu yang banyak gitu. Jadi dia dibakar gitu aja, bahkan mungkin tanpa bumbu ya. Paling sedikit garam, sedikit jeruk nipis gitu ya. Untuk membuatnya lebih segar lagi ya. Wah ini saya berminat sekali nih. Ini ikan kakap putih ya orang bilang di sini ya. Atau orang Inggris bilangnya barramundi. Wah ini betul-betul makan besar nih. Wah. Ikan mengandung omega 3. Omega 3 adalah lemak yang sangat diperlukan untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Nah, kita tinggal nyocol aja, cocolannya banyak di sini. Saya kepengen pakai sambal terasi dulu ya. Sambal terasinya agak cair karena dia pakai tomat. Maknyus. Makan ikan tuh keren pemirsa. Nah dari sini saya mau ajak Anda semuanya ke kota Tangerang. Di sana ada satu resep ikan, ikannya ikan samge atau ikan tiga wajah, dimasak cengcuan. Enak banget. Kita ke sana ya. Pemirsa, kita sekarang berada di Pasar Lama Tangerang, dan pasar ini memang banyak dikunjungi oleh teman-teman kita kaum keturunan Tionghoa. Karena itu barang-barang di sini biasanya lebih mahal karena lebih bagus, khususnya di bagian ikan. Kita lihat ikannya ya, ada satu ikan yang khas banget. Wah, ikannya seger-seger. Ini ikan gulama kan Pak ya? Iya betul. Kalau orang sini bilangnya, orang Chinese ini bilangnya samge ya, ikan samge. Kalau yang ini apa nih, kok agak gemukan dia? Itu samge gigi 3. Nah yang di sini dibilangnya gigi 3 karena ada giginya tuh. Nah kalau kita lihat matanya ya bening begini kan? Artinya kalau matanya bening ini dia ikannya seger banget. 1 kilo isi berapa? Kilonya isi 6. 6 ya. Nah ini agak besar. Oke, sekilo aja Bang. Nah, makasih Bang. Ikan samge cocoknya dimasak cengcuan. Nah, cengcuan itu juga masakan khas dari Tangerang. Kita ke sana ya, kita masak dulu. Makasih, Bang. Ci Asim, Ya, halo. apa kabar? Baik. Waduh, Ya. Ci Asim mau ngajakin kita masak ikan samge. Saya sudah beli ikannya tadi, Iya, Bu. Pak. Kita masak cengcuan ya, Ya, betul. masakan Tangerang. Iya, masakan peranakan. Masakan peranakan. Iya. Cara Apa tadi masaknya ya? gimana nih, Bu? Ini ada jahe, Mm-mm. bawang putih, Mm-mm. bawang merah, cabai untuk hiasan atasnya. Ya. Terus ini ada tauco. Tauco. Nah, tauco. ini yang bikin masakannya Bikinnya wangi. harum. Iya, semua suka. Oke. Ya. Terus Sama apa lagi? ini kecap. Oh, kecap. Oke, jadi sekarang ikannya digoreng dulu ya. Iya. Ini ya. Kita langsung goreng. Ikan samge digoreng. Apa? Buahnya setengah matang, nggak usah terlalu garing gitu loh. Jangan sampai garing banget ya. Sedang Oke. aja gitu. Udah, saya angkat. Ya. Ini aku angkat ini. Ya, sini. Bisa nggak? Ya, berarti.
Nah, ikannya tadi sudah digoreng. Sekarang kita mempersiapkan bumbunya. Oh, kemudian dirajang lagi seperti korek api ya. Iya, Kalau bahasa Perancisnya itu julienne. Udah ya, tuh. Cukup untuk 2 ini bawangnya. Bawangnya kira-kira 4 biji lah. Ya. Bawang putihnya kira-kira 3 siung lah. Ini Cabenya cuma buat hiasan aja ya nanti ya. aja, iya. Cabai rawit hijau boleh, cabai merah boleh, cabai rawit boleh. Oke. Tinggal masak. Bumbu-bumbunya sudah dipotong semuanya. Sekarang kita masak sesudah tadi ikannya digoreng ya. Oke. Bentar ya, coba dulu bawangnya. Jahe masukin. Jahe. Masukin. Tunggu sebentar ya. Wah, jahenya juga wangi ya, harum ya. Mesti digoreng dulu. Terus baru tauconya. Tauco masuk. Iya, masuk. Oke. Kalau dia udah nggak jadi satu airnya ya, udah air tauconya baru kita masukin kecap. Kecap. Oke. Lalu ini kita masukin air. Oke. Air. Pakai lada Pak. Ya sedikit. Setengah sendok teh lah. Ya. Ya. Cakep. Sekarang Ini ikannya masuk dimasukin. ya. Ya, kita tinggal godok sebentar aja ya. Ya, saya kasih aku nggak bisa. Baru ini sambal. Baru sambalnya taruh di atas ya Pak. Gitu. Oh, cabai masuk. Baru kita kuahin, masukin ke situ. Ah. Ternyata gampang ya masaknya ya. Gampang banget. Gampang banget. Harum sekali, Bu. Terima kasih, Ci Asim. Nah, ini dia ikan samge masak cengcuan. Gampang banget ya bikinnya ya. Tapi ini enak banget, harum banget masakan Ci Asim. Oke, sekarang saya mau bawa ke tempatnya Boleh, Pak Udaya ya. di museum. Boleh Pak? Saya mau cicip bareng dia. Silakan. Makasih ya, Ci Terima Asim. kasih sama-sama. Pagi Pak Udaya. Halo Pak Bondan, Apa kabar? kebetulan sekali, baik Pak. Waduh, Wah. saya bawa ikan samge cengcuan. Wah, spesial ini Pak. Iya Pak, ini katanya masakan khas Tangerang sini Pak ya? Ya, kalau cengcuan itu sangat-sangat khas. Ini teh apa nih Pak? Nah, ini kebetulan Pak Yo nemenin saya Ah. Pak. Ya. Ini Cocok tehnya, nah ini kan teh. Nah, oke, silakan Pak Thank you Bondan. Pak, Ya. thank you. Ya, Pak. Pak Udaya ini kan pemiliknya dari Benteng Heritage Museum ini Pak Secara ya? kebetulan ya sekaligus oke. pendiri Pak. Indah sekali Pak. Bagus, terima kasih Pak. Samge itu kan namanya kan rada-rada Chinese gitu Pak ya? Apa memang itu nama ikan Chinese? Kesimpulan kami memang ada 2 Pak. Dari kata sam, kalau sam itu kan dialog Hokkien, 3 ya? 3. Yang kita tahu samkok, 3 negeri ya. Ya. G kalau dari Hokkien itu bisa berarti gigi. Kalau di daerah Riau Pak, ikan ini namanya gulama. Oh, gulama. Tapi secara umum orang Indonesia mengatakannya ikan 3 wajah. Oke. Mungkin tiga gigi itu ya, 3 karena giginya gigi, memang ya. tajam banget. Jadi selain namanya pun dinamain nama Tionghoa gitu ya, nama Chinese. Tapi cara masak kan juga kelihatan ya Pak, ini Chinese banget gitu ya. Kalau yang ini memang yang setahu kami hanya ada di Peranakan Tionghoa. Di sini ya. Ya, Oke. Jadi berarti kalau Imlek itu ada? pasti. Pasti ya. Setahun paling nggak 4 kali Pak. Dan ikan samge ini luar biasa Pak. Ini juga satu nggak terlalu mahal karena memang Ya. masyarakat kan Ikan rakyat lah ya. ikan rakyat. Iya, Nah, dan jadi lebih banyak teradopsi. Boleh saya coba Pak ya? Ini Ayo, ada silakan, Pak. Katanya ada piring nih. Oke Pak. Waduh. Ini harum banget. Harum tauco. Tauco itu kan fermentasi dari kedelai Pak ya. Nah itu juga bawaan kalau dari sejarahnya semua yang bermula dengan tau itu dibawa dari Tiongkok. Wah ini enak sekali Pak. Jadi tadi masaknya itu betul-betul tanpa garam sama sekali. Karena memang asinnya itu dari fermentasinya tauco itu ya. Betul. Tadi kan dibilang ini masakan peranakan ya. Tapi di kalangan orang-orang Indonesia, orang lokal, masakan ini disukai juga nggak? Dari
teman-teman yang kebetulan orang Muslim apa, mereka suka, senang. Suka ya. Kalau saya orang Jawa, tapi masakan kayak gini untuk saya enak banget gitu. Oke pemirsa, kita sudah tahu ya ceritanya Samge masak cengcuan yang memang ternyata satu resep peranakan ya khas Tangerang sini. Tapi mudah dibuatnya karena itu mudah juga disukai oleh semuanya. Kita masih lanjutkan dengan acara Seafood is Brain Food dan kita masih mau mengulik resep-resep khas di daerah sini ini semuanya. Pak Udaya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak banyak. Pemirsa, akhirnya kita tiba di Kota Serang, ibu kota Provinsi Banten. Nah, di sini ada satu makanan ikan yang ikonik sekali ya. Namanya sate bandeng. Bahannya, ukurannya unik. Kita lihat prosesnya dan tentu kita cicipin juga. Yuk, ikut. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Ya, Bu? baik, alhamdulillah. Pemirsa, ini Ibu Midah. Ini yang namanya sate bandeng, Bu ya? Iya, betul Pak. Sate bandeng, tapi sudah nggak kelihatan bentuk bandengnya ya? Iya, karena kita udah sedemikian rupa kita potong biar bisa oke. dikemas cantik Pak. Pemirsa, jadi karena masih ada tangkainya ya, Iya. tangkainya ini sebetulnya panjang lagi ya Bu ya? Panjang lagi, betul. Jadi bisa disebut sate karena Iya. itu ya? Tapi jangan bayangin yang bandengnya itu potong-potong kecil ditusukin Iya, ya? betul, Pak. Ini bandengnya utuh, lalu isinya dikeluarin, durinya dikeluarin, dagingnya tadi digiling, kasih Iya. bumbu-bumbu, dimasukin lagi. lagi. Ada memenuhi syarat ya untuk Iya. disebut satenya, karena Iya, dibakar Pak. ada tusukannya Ada ya. tusukannya. Jadi sate bandeng ini sudah dibina oleh Kementerian Kelautan Iya. dan Perikanan ya Bu Iya ya? Pak, betul. Berarti semuanya bersih, semuanya Iya. bagus ya? Insya Allah. Boleh dilihat Boleh, prosesnya ya? mangga, Pak. Oke. Nah, iya. Wah, jadi prosedur ini harus dipenuhi ya Bu ya? Iya, betul, Prosedur Pak. hygiene ya? Hygiene. Jadi tangan harus pakai sarung Iya. tangan, pakai tutup. Pakai Saya harusnya baju pakai lengkap, tutup harusnya rambut pakai juga ya? tutup rambut. Untungnya saya botak, jadi nggak ada rambut yang jatuh. Iya. Oke. Ya, begini Pak prosesnya. Oh, oke. Setelah datang dari tambak, kita bersihkan. Ini sudah pencucian yang pertama. Ini fresh ya Bu ya? Iya. Ini kan cuma berapa? 400 gram ya? Antara 350 dan 400 Ya, gram. jadi sekilo isi 3 kurang Iya. lebihnya ya. Setelah dipotong, kita buang tulang lehernya. Oke. Setelah tulang leher, kita pijat. Maksudnya apa dipijat-pijat? Bu? Untuk pengeluaran tulang utama, Pak. Oke, Iya. jadi ini tulangnya sudah keluar ya? Sudah keluar, Pak. Tuh pemirsa, dipijat-pijat sebentar, langsung durinya copot dari dagingnya, Iya. jadi gampang ditarik. Iya. Sudah. Sekarang diapakan? Kita giling, Pak. Sekarang Giling, proses dihaluskan ya? penggilingan. Iya, Oke, betul. iya. Masukin sini. 2 kali penggilingan agar dia halus, Pak. Itunya tulangnya. Oke. Karena kan dia masih utuh tulang Betul. kecil-kecilnya, jadi biar halus. Ya, sudah. Tulang-tulang duri halus Iya. sudah pasti hancur ya Bu ya? Sudah hancur. Oke, ya. kita adon di Di sana. Selanjutnya kita campur dengan bumbu, Pak. Ini bumbunya semua ya? Iya, ini tadi ikannya sudah kita giling, sudah halus. Oh, ini jadi adonan yang nanti Iya. masuk ke dalam kulit bandengnya. Kulit ya? bandeng, betul. Wah, harumnya sudah kecium Bu, padahal saya sudah pakai masker gini ya. Jadi ikan yang kaya nutrisi, kaya gizi ditambah dengan rempah, Iya. jadi istimewa. Setelah ini kita pengisian, Pak. Maka kita ambil kulit yang sudah siap tadi, udah pencucian kedua ini ya, Pak ya. Iya. Sekarang saya juga coba. Ya, mau silakan. Ternyata susah juga. Tidak semudah kalau yang sudah tiap hari bikin ya. Langsung kita penjepitan, Pak ya. Oke. Jadi satu masuk ke kepala. Iya. Masukkan badannya, Pak. Iya. Wah. Ternyata kalah terampil dengan Ibu. Oh, sama ini. Oke, jadi supaya matangnya rata, Iya. ini dikukus dulu Bu ya. Betul, Pak. Sesudah dikukus, Ah, dibakar. Dibakar. Sudah matang. Setelah oke. matang, kita siap kemas. Oke, kalau begitu saya tinggal tunggu di bawah untuk makannya aja Bu ya. Betul, Ini siap. kita ke kukusan dulu. Oke.
asik. Kalau sudah nggak pakai masker, artinya saya boleh cicipin makanannya. Yang ini dikukus, kemudian dibakar. Nah, yang ini sama, tapi kemudian dipotong-potong, digoreng dengan telur. Wah, asik ya. Tapi sebelum makan, kita mau ngobrol dulu nih sama Ibu Sakinah MSI, dosen jurusan perikanan Untirta Banten. Yuk, kita ngobrol sambil makan. Ibu Sakinah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Bu Sakinah, saya mau tanya nih. Oh iya, silahkan. Bener nggak bahwa sate bandeng ini sudah ada sejak dari zaman kerajaan atau Kesultanan Tirtayasa dulu? Benar sekali, Pak. Bener ya? Ya. Itu ceritanya gimana, Bu? Jadi bandeng itu kan kendalanya itu banyak durinya. Jadi Banyak duri, betul. Karena banyak durinya itu, Sultan itu bagaimana cara mempersiapkan bandeng, tapi yang tamu itu tidak kesulitan dengan duri-durinya. Ya, gitu ya. Betul. Tapi betul nggak, Bu? Program ini kan namanya kan Seafood is Brain Food. Ya, Bahwa ikan dan hasil laut itu adalah makanan yang nutrisinya sangat bagus untuk pertumbuhan otak. benar sekali. Jadi kelebihan dari ikan bandeng ini ikan secara umum, dia Ya. kan mengandung omega 3. Iya, betul. Ya. Ya. Omega 3 itu fungsinya untuk nutrisi otak sehingga Ya. bagus untuk kecerdasan anak-anak. Termasuk ibu hamil kan, Bu ya? Betul. Karena selama dia hamil, ketika sel-sel otak dibentuk, dia cukup proteinnya ya. Betul, betul. Oke, kita cobain, Bu. Ya, mari Pak. Bismillah. Maknyus, Luar biasa. enak banget. Hmm. Sudah dikonfirmasi pemirsa oleh Ibu Sakinah bahwa seafood is brain food. Bahwa ikan, baik dia dari laut maupun dari hasil budidaya tambak, itu mengandung nutrisi yang baik sekali untuk pertumbuhan otak. Jadi ibu-ibu harus lebih rajin masak ikan di rumah dengan berbagai resep tadi, supaya anak-anaknya juga tumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang pintar. Pemirsa, hari ini kita sudah mencicipi berbagai hidangan ikan khas dari Provinsi Banten. Ikuti terus acara Seafood is Brain Food, karena kita akan berkunjung ke provinsi-provinsi lain dan mencicipi sajian-sajian ikan yang juga khas dari provinsi tersebut. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap makan ikan. Karena Seafood is Brain Food, nutrisi ikan sangat penting dan bermanfaat untuk pertumbuhan dan kerja otak kita. Ayo, makan ikan.